saya belajar di Bible. Hatam. Bukan Al-Quran saja, hatam Bible hatam. Wih. Kenapa? Karena saya mencari kebenaran itu. Berarti ke gereja pernah Pak Ustadz? Oh sering lah. Coba tak bilang-bilang. Ini baru. Ini Ustadz yang saya cari. Oke, selamat datang di Melayu TV, kita serumpun. Nah, ini kita ada di program Ngander. Ini pertama kali aku nge-host di Melayu TV. Dan, astaga, aku langsung dihadapkan dengan raja terakhir. Kita sambut sama-sama Pak Ustadz Baihaqi. Selamat datang Pak Ustadz di Melayu TV, saya Adit. Jadi Pak Ustadz, saya ini kan benar-benar sebelumnya pertama kali loh Pak Ustadz hadir di sini. Langsung brandingan saya kan sebenarnya adalah memang ini ya Pak Ustadz ya. Bukan orang yang agamis Pak Ustadz, saya memang dari tampang-tampang kelihatan bumi langit kita beda. Kalau bisa dibedakan surga neraka langsung terpisah dari ini nih. Saya kaget Pak Ustadz, tiba-tiba langsung muncul raja terakhir Pak Ustadz. Tidak ada rekayasa di antara kita ya Pak Ustadz ya. Aman ya, belum pernah ketemu sebelumnya. Oke Pak Ustadz, kita pengen ngobrol-ngobrol dikit boleh Pak Ustadz ya. Tapi kita agak pinggir-pinggir jurang nih Pak Ustadz. Kalau bahasa anak sekarang tuh materinya agak-agak bahaya, rawan-rawan. Gini Pak Ustadz, jadi kan kemarin itu saya lihat di survei-survei kemarin itu kan banyak ini ya Pak Ustadz ya. Negara Indonesia ini sudah bukan negara mayoritas muslim lagi Pak Ustadz. Cuma kan yang jadi pertanyaan ternyata banyak banget. Itu kan datanya hanya administrasi Pak Ustadz. Jadi itu banyak sekali Islam KTP ternyata di sana Pak Ustadz. Kalau kita bicara tentang Islam KTP kan balik lagi tentang keyakinan ya Pak Ustadz, hal yang mendasar. Nah ini saya pengen tanya dengan Pak Ustadz nih, gimana ya Pak Ustadz kalau untuk menjelaskan tentang keberadaan Tuhan. Nah keberadaan Tuhan bagaimana Pak Ustadz menjelaskan keyakinan kepada orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan Pak Ustadz. Boleh dibantu saya Pak Ustadz, kebetulan saya salah satunya soalnya. Baik, terima kasih Bang Adit ya. Saya nyebut Bang Adit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Kayak Islami banget. Iya, anak muda sekarang ya terutama Gen Z ya, itu kan dalam tahap pencarian. Saya juga pernah muda dan pernah tercekoki bagaimana sih kita itu meyakini adanya Tuhan. Karena Tuhan ini kan istilahnya transendental ya, di luar nalar kebiasaan kita, karena dia tidak berupa dan dia sebenarnya adalah zat ya. Gimana kita akan mengetahui zat? Oleh karenanya kita untuk mengetahui itu, pelajaran yang pertama bukan untuk mengenal Tuhan lalu mencari Tuhan, bukan. Tetapi kalau firman Tuhan tersendiri itu menyatakan begini, falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia itu memikirkan dari apa asal kejadian. Khuliqa mimma indafik. Dia tercipta dari air yang terpancar, yakhruju min baini sulbi wat tara'i, yang keluar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang sulbi perempuan dan tulang punggung laki-laki. Itu Tuhan menjelaskan dalam firman-Nya ya, yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW kepada kita umat Islam. Persoalannya, kenapa Tuhan begitu detil memberitahukan bahwa asal kejadian manusia itu dari air yang terpancar dari tulang punggung laki-laki dan tulang sulbi perempuan. Kenapa itu disampaikan antara tulang punggung laki-laki dan tulang dada perempuan itu ada apa? Jadi sinilah yang mesti diketahui dan mesti dikaji, Bang Adi. Bukan Tuhan. Untuk mengetahui Tuhan itu kita lihat dulu Tuhan itu berkata, berfirman kepada kita supaya kita meriset, supaya kita memperdalam betulkah adanya Tuhan.
Sedangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita ketahui beliau adalah orang yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, tapi detail banget ketika menjelaskan tentang asal usul kejadian manusia itu. Gimana sperma itu kita kan nggak nyangka ini mana, nggak nyangka kan dari sperma loh. Sekarang Bang Adit ini ketika melihat wanita cantik kok bisa jatuh cinta. Aduh, ke situ lagi larinya. Coba, kenapa kita bisa jatuh cinta? Bukankah waktu asal kejadiannya disebut dalam firman yang lain, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun. Tidakkah manusia itu memikirkan dari apa asal kejadiannya? Dia dicipta dari nutfah, dari sperma. Jijik kita melihat. Jangan kalau di sini sampai berceceran ada sperma, itu jijik kan? Bukan saya Pak Ustadz, bukan saya. Pasti jijik. Tapi ketika Tuhan menyatakan huwallazi khalaqakum. Ini. Huwallazi khalaqakum. Dianya Allah yang menjadikan kalian. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada kafir, nanti ada mukmin. Kafirnya kesini ya Pak Ustadz ya? Umpama kan. Ini Tuhan memberitahukan itu. Bahkan Tuhan menyatakan walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dianya Allah yang melukis kalian di dalam rahim-rahim ibu kalian. Coba, ini lukisan Allah. Lukisan Tuhan. Ini lukisan Tuhan. Kita nggak pernah minta punya tubuh begini. Kalau saya punya bisa request jadi Ronaldo gitu. Ruh yang bernama Baihaqi mau saya tiupkan kemana? Saya cari-cari dulu nih gennya, yang bapaknya tampan kan, yang ibunya cantik kan begitu, lalu yang IQ-nya tinggi gitu kan, kulitnya yang tidak seperti kulit kita kan, kulitnya yang ya putih, merona dan lain sebagainya. Kalau boleh request, kalau boleh minta. Tapi tiba-tiba aja Tuhan meniupkan ruh ke dalam tubuh kita itu. Kita nggak bisa nolak. Nah, coba. Nah, dari situ kira-kira ada nggak muncul pertanyaan? Iya ya. Kenapa kita nggak bisa nolak? Saya baru duduk Pak Ustadz. Udah kena 8 ayat sama Pak Ustadz. Hitung-hitung 8 loh Pak Ustadz. 8 ayat penonton. Ini di ulti. Pak Ustadz pelan-pelan Pak Ustadz. Langsung di ulti coba. Bilang tolong. Karena agama itu Bang Adit, mohon maaf, tidak hanya berbicara tentang ubudiyah. Ya. Sekarang kan begini. Kita ini terjebak kepada hal yang bersifat ritualitas. Yang disebut orang beragama itu kalau laki-laki pakai lah orang Indonesia kan sarungan, pakai baju koko, lalu pakai kopiah, bawa sajadah atau surban pergi ke masjid. Itu agamis banget. Iya, dalam hal ritual mungkin iya, tidak salah. Ya, saya sampai bahasanya mungkin. Karena lagi-lagi innamal a'malu binniyat. Pinggir jurang ini. Ya, segala perbuatan tergantung pada niat. Bagus memang dia pergi ke masjid. Bagus dia pakai sorban, pakai kopiah, pakai baju koko, bagus. Kalau niatnya hanya ingin dipuji calon mertua juga. Walau alam ya Pak Ustadz ya. Pinggir jurang tuh. Jadi imam karena ada calon mertua di belakang, panjang bacaan. Baca dia ini kan panjang-panjang Yasin dibaca. Agama itu sebenarnya misi utamanya innama bu'istu liutammima makarimah akhlak. Itu misi yang disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak. Tahu akhlak? Budi pekerti. Adab ya. Adab, sopan santun itu kan dimulai dari inner beauty-nya. Maka agama itu mengajarkan kita ini mesti menghargai orang lain. Apa sebab? Karena tidak ada yang mesan kita ini lahir begini.
Bayhaqi disebut ustaz karena lahir dalam keluarga yang mengenal agama, di pondok pesantren, dikuliahkan di YIN, di UIN. Pulang ngomong tentang dalil agama, ustaz tuh, gitu kan? Ini menarik nih Pak Ustadz. Saya potong ya Pak Ustadz ya. Di bagian tadi Pak Ustadz ada bilang sudah lahir di lingkungan yang agamis, yang memang diarahin ke pesantren segala macam. Saya pengen tanya Pak Ustadz, sebenarnya menurut Pak Ustadz sendiri, agama itu warisan atau pilihan Pak Ustadz? Agama itu sebenarnya pilihan, bukan warisan. Pilihan? Pilihan. Cuman saya bersyukur, saya dipilihkan. Dipilihkan nih pilihan nih. Lalu saya memilih. Karena orang tua saya mengarahkan. Coba, mohon maaf ya. Saya ruh ini ditiupkan di tanah Yerusalem. Di Israel. Sekarang ini tiba-tiba umpama ruh saya dulu ditiupkan ke sana. Mohon maaf, lingkungan saya Yahudi. Bapak saya Yahudi, ibu saya Yahudi. Lalu saya dikasih pilihan untuk hanya satu, memilih Yahudi. Gimana kira-kira? Lalu saya yang di luar Israel, karena saya di lingkungan Islam, lalu saya menyatakan masuk neraka. Itu gimana tuh Ustaz? Gimana itu? Gimana? Makanya agama itu sebenarnya sangat personal. Ya, sangat personal. Ku anfusaku. Itu dalil. Ku anfusaku. Jaga dirimu dulu. Betul nggak kamu jaga dirimu? Kalau udah betul, karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu pemimpin, dan pemimpin pasti bakal ditanya dengan apa yang dipimpinnya. Maka wa ahliku, baru keluarga, diri kita dulu. Udah ke agama itu, mohon maaf ya, tidak mengajarkan iri dengki. Tak boleh iri dengki. Hasud, fitnah, ya. Kemudian ya benci dengan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain. Berarti kita sepakat yang iri dengki dan mencaci-caci yang lain itu adalah oknum tidak beragama ya Ustaz? Bukan ajaran orang yang beragama. Nabi Muhammad kan mengajar akhlak. Iya. Apa akhlak itu? Satu, menghargai perbedaan. Yang kedua, sopan terhadap orang. Meskipun mohon maaf ya, berbeda. Apakah Nabi Muhammad karena berbeda kemudian mencaci maki Abu Jahal, Abu Lahab? Enggak. Abu Jahal, Abu Lahab lah yang sakit hati dengan Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad sakit hati dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, dari tadi kan kita dapat banyak sekali dalil, ayat, dan pandangan-pandangan dari Ustadz ya. Yang jadi masalah ini Pak Ustadz, di kalangan-kalangan kawan-kawan yang ateis, sebelum masuk ke sana, mereka bahkan tidak mempercayai konsep, mohon maaf ya, kita mulai dari konsep dalil, konsep Al-Quran, Nabi. Bahkan ada pernah teman saya berkata, Al-Quran itu adalah ya tulisan fiksi yang diimani, sama seperti kitab-kitab lain. Nah, bagaimana tanggapan Ustaz? Bagaimana sih kayak kalau orang sudah seperti itu, sudah sampai di tahap itu, ya, harus menyikapinya gimana Pak Ustaz? Ketika ada orang mempunyai pandangan, itu kan hanya kitab suci aja yang dipaksa untuk diyakini oleh kita. Karena kita harus memilih agama kan. Agama sendiri menyatakan la ikraha fid. Bukan untuk mereka dalil itu. Untuk kita yang meyakini la ikraha fid. Tidak ada paksaan dalam agama, enggak ada. Orang enggak yakin kok. Maka dalam agama itu sebenarnya yang pertama diajarkan adalah kita meyakini ada amanah Allah dalam diri kita. Berarti kalau nggak yakin boleh dong? Gimana orang nggak yakin? Masuk neraka dong berarti. Neraka itu Bang Andi, jangan dipikirkan begini. Ini kan kita mohon maaf. Seru ini. Apa ya?
Nah ini anggaplah ini surga. Mm-mm. Ini meja ini surga. Nah, yang di sini neraka nih. Mm-mm. Oh ke sini masuk gitu kan. Nggak masuk kamera tuh nerakanya. Depan nih, depan nih. Kita pikir ini surganya. Heeh. Nah, di sini nerakanya. Kan seakan-akan begitu kan? Iya. Kita menghayal. Ah, Surga itu adalah kebahagiaan. oke. Neraka itu adalah kesengsaraan. Karena orang surga, orang neraka di dalam firman Tuhan sendiri dalam surah Al-A'raf itu bercakap-cakap mereka. Hah? Kata orang neraka, hai orang surga, bagilah makananmu kepada kami. Kata orang surga, ini nggak boleh untuk kalian. Kira-kira kalau begitu mereka dekat apa jauh? Harusnya deket ya Pak Ustadz ya? Harusnya deket ya? Kan seharusnya dekat. Kan nggak mungkin ada handphone dong di sana dong. Ada percakapan kalau mereka jauh kan? WA. Itu menandakan apa? Menandakan orang ini memahami selama ini surga itu di kita. Udahlah surga itu nanti. Neraka itu nanti. Di dunia ini nggak ada surga, nggak ada neraka. Di dunia ini juga ada surga. Ini baru tahu nih kalau ini nih. Apa surganya? Kebahagiaan ketika kamu mengikuti apa yang sudah digariskan Tuhan melalui apa yang disampaikan oleh Nabi. Nah, kalau kita terjebak dalam ketidakpercayaan tadi, tapi menemukan kebahagiaan, Ustadz, itu gimana tuh? Nah, kebahagiaan itu, Pak Nadif, Tuhan memberitahu ada kebahagiaan abadi, ada kebahagiaan yang semu. Contoh, nih, saya bahagia. Kenapa? Saya bisa punya rumah ini. Amin. Saya punya mobil sampai 8 biji. Amin. Pakai biji-biji. Eh, Saya punya tabungan sekian. Saya bahagia. Satu. Sampai kapan bahagia? Bang Adit beli motor. Bangga kan? Sampai kapan? Paling lama setahun. iya lagi. Habis itu. Cari motor baru. Kenapa? Nggak, tak ada habis ya. Kok diikut kan? Tuh. Ada kebahagiaan Bang yang abadi. Contoh. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatina zadatkum iman. Ketika diingatkan akan Allah, getar hati mereka. Kan ada orang hanya mendengar kalimat Allahu Akbar sampai nangis. Ada. Itu kebahagiaan abadi. Ketika nanti selesai hatinya bergetar, dia akan mencari lagi. Ya Allah, seperti si pingin rasa yang kemarin. Nanti dapat lagi, dia akan merindukan lagi. Dia akan merindukan lagi. Bukan seperti kita dapat sepeda motor Supra dulu kan, udah kita jual, tak ada, dibeli lagi boy. Enggak pun, alah, tak zaman. Sekarang ini zamannya PCX, zamannya Ganti lagi. kan gitu. Nanti udah, ini kita pakai NMAX PCX sekarang. 10 tahun yang akan datang, apakah kita bangga? Enggak, ada model baru. Itu dunia. Maka kebahagiaan yang disebut kebahagiaan yang mengikuti apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya itu tembus ke dalam relung hati. Itulah sebenarnya seumpama di dunia. Makin lama makin mundur nih. Di dunia itu Tuhan hanya ngasih 1%. Tak sebentar aja. Coba orang yang baru bergetar hatinya ketika disebut nama Tuhan. Suruh makan pun tak ngapain. Makan Pak. Istrinya pun manggil, istri kesayangannya, nanti dulu saya lagi sahur. Dunia sama isinya nggak ada gunanya sama dia. Sampai nanti dia reda. Karena dia masih hidup di dunia, nggak mungkin dikasih terus. Kalau dikasih terus nggak ada putusnya, mati dia. Karena nggak akan makan, nggak akan minum. Nyaman terus itu. Bener Ustaz, berarti tadi Supra, NMAX, X-Max, semua itu tadi sama apa tadi? Rumah. Honda, Yamaha, dengar itu hanya sementara. 1%.
Masih kosong nih. Nggak ada itu. Itu disebut kebahagiaan yang semu. Sebentar saja. Insyaallah. Saya dulu pernah beranggapan begini, nyaman kali orang punya gaji penghasilan. Baru lulus kuliah, diterima ASN tahun 2006, dapat gaji. Bangga. 3 bulan berikutnya kenal dengan kawan-kawan yang tak jadi ASN. Penghasilannya sebulan 30 juta. Hai. Bangga langsung. Itulah dunia. Tapi beda dengan kebahagiaan yang karena tadi mengenal Tuhan dan Rasulnya. Nah, bagaimana kita memberikan keyakinan? Nggak bisa keyakinan itu dipaksakan, nggak bisa. Hanya kita, mohon maaf, mengajak dia bagi siapa yang ingin tahu tentang Islam, kita dialog. Makanya Nabi itu mengajarkan kan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Itu firman Allah. Nah, maka ajaklah kepada jalan Tuhan itu dengan hikmah. Berarti bukan dengan menyalah-nyalahkan, Mau'izatil hasanah. mengkafir-kafirkan tuh salah ya Ustaz ya? Mau'izatil hasanah itu tutur kata yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan ajaklah mereka berdebat dengan cara terbaik. Berdebat cara terbaik itu adalah musyawarah. Aduh, kayak gini nih gitu. Musyawarah. Kalau musyawarah itu biasanya ada moderator, ada audien, lalu ada yang penyampai, kan begitu. Moderator menengahi. Sebagaimana dia kan moderat. Moderat itu artinya penengah. Moderator orang yang menengahi antara sang pembicara dengan audiennya, kan begitu. Betul. Nggak ada debat kusir itu. Kalau nggak yakin, jangan dipaksa. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Ini baru sekali loh ketemu. Saya tuh baru sekali bisa. Biasanya kan saya ketemu Ustadz tuh kan yang mohon maaf ya mungkin keras ke saya gitu ya, keras atau bahkan cenderung menyalahkan apa ya. Termasuk dari keluarga juga kan, termasuk kaum yang menyalahkan Ustadz. Jadi tuh semakin disalahkan saya semakin jauh. Nah, hari ini nih, aduh nggak kuat. Dapatnya yang lah dibiarin, keyakinan dibiarin aja. Kayak wow, kayak di sini saya dapat pandangan. Loh, Islam tuh indah juga ya berarti ya. Saya mohon maaf, ketika dulu kuliah semester 3, ketika baru bersentuhan dengan dunia filsafat. Dan filsafat itu berbicara tentang ontologi, epistemologi dan aksiologi. Paling tidak itu. Iya. Ketika berbicara tentang ontologi itu kan wujud. Saya hanya bertanya, tolong jelaskan kepada kami ontologi Tuhan. Kan terduduk tuh. Yang mana mau jelaskan ontologi Tuhan? Iya. Wong Tuhan itu zat. Dia pun tak memahami mungkin zat itu apa gitu kan. Iya. Saya bersyukur memahami sekarang. Di dunia filsafat itu pelan-pelan tapi pasti memahami bahwa zat itu, saya beri contoh ya, beri tamsil. Pada cabai itu ada zat banget. Namanya pedas. Kira-kira wujud pedas itu kayak apa? Gak bisa kita lihat ya. Tapi kan kita rasain. Hanya dapat dirasa. Di lidah. Kapan? Ketika lidah mengunyah cabai. Kalau nggak ngunyah cabai nggak pedes dong? Nggak bisa. Disitulah dulu kawan-kawan nggak bisa menjelaskan kepada saya tentang ontologi Tuhan. Akhirnya saya juga percaya dengan Lenin. God is dead. Tuhan telah mati. Karl Marx juga ya. Aduh, mengatakan hal demikian. Orang-orang mohon maaf, ateis itu. Filsafat orang-orang ateis saya juga percaya dulu. Kenapa? Nggak ada yang bisa menjelaskan. Yang dijelaskan oleh mereka epistemologinya. Kalau mau ketemu Tuhan, caranya begini. Saya bilang, ontologi dulu dong. Urut-urutan dalam filsafat itu ontologi, epistemologi, baru aksiologi. Baru manfaatnya. Tapi dia
menjelaskan manfaat. Kalau kita dekat dengan Tuhan, manfaat tuh begini. Oh, Gimana mau dekat, wong wujudnya nggak tahu. kayak jualan premi asuransi jadi manfaat dulu. Manfaat dulu. Iya kan? Coba kalau kita, contoh ini kita tahu nih wujud air nih. Cara supaya kita dapat manfaat supaya tak dehidrasi kan gampang, tinggal kita minum. Betul. Apa? Secara logika. Tapi ketika mana ontologi Tuhan? Berat itu. Bingung ya. Bingung. Tapi saya nggak bingung sekarang. Gampang banget sih jelaskan. Apa sebab? Karena Tuhan itu adalah zat. Adalah zat. Pada gula ada zat namanya manis. Kayak apa manis? Iya. Bisa kali mahasiswa saya kalau dia yang ngomong manis seperti saya Pak. Dalam mikroskop seperti kristal-kristal yang berpadu satu sama lain membentuk gugus-gugus dan jajaran, Pak. Coba, bagaimana kita tahu manis? Nggak bisa kecuali kita mengetahui gula, butiran gula itu. C6H12O2. Kalau sudah tahu butiran gula, dengan otomatis kita kunyah-kunyah manis. Manis. Begitu. Kita tadi mau berbicara tentang Tuhan, orang nggak percaya kan? Coba sekarang, mohon maaf, ada ciptaannya di sini, rasa-rasa ciptaannya di sini. Nah, boleh saya bisa bernapas. Kenapa tidak bisa bernapas? Karena sistem dalam tubuh kita ada sistem respiratori yang membuat itu berjalan secara otomatis. Secara otomatis. Orang mati? Orang mati karena memang struktur jaringan terdalam yang paling penting dalam hipotalamus otak sudah mengalami perhentian. Soalnya siapa yang berhenti? Mari saya mencoba menjawab mewakili kaum ateis ya. Aksi reaksi alam, Pak Ustadz. Reaksi alam? Iya, aksi reaksi. Nggak ada, alam ini biasa aja begini. Tiba-tiba orang terduduk lalu meninggal. Apa? Akibat apa? Nggak ada nuklir, nggak ada. Oksigen masih banyak. Ayo berpikir. Dia lagi wawancara, bahkan banyak sekali wawancara lagi live TV. Jatuh, meninggal. Itu mungkin punya bawaan sebelumnya, Pak Ustadz. Ayo berpikir. Mungkin punya bawaan sebelumnya itu. Kalau agama itu, Bang Adi, itu jelas. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai pada ajal, tak akan maju, tak akan mundur. Udah takdir ya. Kami yang menentukan. Berarti coba udah begitu. Yang dulu saya secara pribadi, God is dead. Tuhan telah mati. Saya lagi di sana. Lalu tiba-tiba di pencaharian ini, saya pencarian. Saya dikasih pilihan oleh orang tua. Ini loh. Cuma nggak berhenti, saya mencari. Saya belajar di Bible. Hatam. Bukan Al-Quran saja, hatam Bible hatam. Wih. Kenapa? Karena saya mencari kebenaran itu. Berarti ke gereja pernah, Pak Ustadz? Oh, sering lah. Coba tak bilang-bilang. Kenapa? Bahkan saya mohon maaf, ketika saya mendirikan sekolah Alia, bangku sekolah saya itu saya peroleh dari katedral. Katedral Santo Yosef sini. Ya. Itu bentuk toleransi yang asik sih, Pak Ustadz, kalau kita lihat deh. Kenapa? Sekolah waktu itu baru bikin, anggaran belum ada. Aliyah belum ada bos, belum ada apa. Saya harus jadi kepala sekolah di situ. Siapa yang bantu saya? Kawan-kawan dari katedral. Apakah saya bilang percuma amalmu, tetap kau masuk neraka? Nggak bisa. Surga neraka hak Tuhan, bukan hak kita. Jangan kita jadi Tuhan. Kita kan sekarang banyak nih, mohon maaf, menghakimi orang pasti neraka. Emang kita pasti masuk surga. Nah, emang situ yang punya surga? Kapling-kaplingnya surga. Oh, udah punya kapling ya? Udah DP. Surga itu bisa dilihat dari apa yang kita berbuat selama. Kalau perbuatan kita baik, lalu hati kita tenang. Tenangnya memang karena kita berbuat berdasarkan ilmu yang sudah diajarkan oleh Tuhan.
Bukan kita ngada-ngada, enggak. Karena agama itu paten. Dia nggak bisa dirubah, udah segitu. Garisnya begitu, itu agama. Maka dari Nabi Muhammad sampai sekarang nggak akan berubah agama itu. Begitu. Kamu kalau sholat menyembah Tuhan mesti menghadap kiblat, punya wudhu, nggak akan berubah itu. Iya betul. Dalam hal ubudiyah, apa yang berubah? Nggak ada. Kamu dalam hal muamalah saling menghargai. Kamu dalam hal jual beli mesti saling meridhokan. Kalau ada salah satu di antara kalian yang kecewa, itu gharar, penipuan, tak boleh. Kan jelas ajaran agama ini. Kebaikan semua. Berarti yang memang kadang kan nih, saya kan sebagai orang yang seperti ini Pak Ustadz, kadang saya suka sebel sama orang yang mohon maaf ya, mungkin terlalu beragama buat saya. Dia sampai apa ya, masalah puasa, masalah apa itu kayak, wah deh, mau jadi apa kau, tak sholat, tak puasa. Padahal kan saya hari itu puasa aja kan, tapi ngapain sih ngomong-ngomong, orang nggak tahu ya bodoh amat saya bilang kan. Saya pengen tahu juga reaksi teman-teman, karena saya suka sosial eksperimen kayak gitu kan. Teman-teman tuh langsung kayak apa ya, lebih mengkafirkan. Aku nih harus kasih tahu kau harus toleransi, aku mau kasih tahu kau. Ya kau toleransi juga lah, aku yang tak mau menjalankan kan gitu. Gimana Ustaz? Ya itulah, kita ini sekarang kan mohon maaf lah, yang saya sebutkan tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Kita tinggalkan, sedangkan itu patokan utama di dalam ajaran Islam kan Quran. Patokan utama, dalil utama, istilah ajaran yang utama berpatokan pada kitab suci. Habis itu sabda Nabi, barulah ya ijma qiyas kan. Kita ini enggak, Quran kita tinggalkan, sabda Nabi kita tinggalkan, pendapat kita dahulukan. Akhirnya terjebak kita pada pendapatnya menurut saya, pendapatnya pun di framing tuh kalau cari agama pendapat. Menurut saya, agama itu menurut firman Allah dan sabda Nabi Muhammad serta sebagian kaul ulama yang berijtihad dari firman dan sabda itu sendiri. Bukan kata kita. Dalam agama itu sebenarnya kita nggak punya pendapat. Iya ya, bener juga ya. Dari Al-Quran, Sunnah, ijtihad kan, nggak ada pendapat manusia lain. Umat biasa tidak berhak berpendapat. Mana ada pendapat kita dalam beragama? Sekarang terbalik, pendapat didahulukan. Baru cari firman yang sesuai. Nggak bisa begitu. Makanya toleransi dalam beragama itu kan, sangat jelas. Lakum dinukum waliyadin. Pendirian. Ya udah, masing-masing kita punya pendirian. Nah, nggak akan rugi, Bang. Umpama nih, Bang Adit masuk neraka, apa ruginya saya? Ada loh Pak Ustadz, ada loh yang ngerasa gini, aku nih kawan kau, aku merasa sayang dengan kau, kalau aku masuk neraka aku nggak rela, aku berusaha tarik kau, tapi makin kau tarik makin aku risau berkawan dengan kau. Itu masalahnya. Coba, apa rugi? Nggak ada. Kecuali kalau kita punya kepentingan. Satu disebut adil. Atau mungkin ini deh, disebut paham. Keluarga Pak Ustadz sendiri deh misalnya yang seperti itu. Saya nggak pernah maksa. Saya mohon maaf, saya oleh kawan disebut Ustadz karena sering ngasih materi pengajian. Ustadz itu kan hanya nama saja, ketika kita berceramah, ngisi materi-materi dakwah disebut Ustadz gitu kan. Kalau saya lagi main gaplek kan tak mungkin saya disebut Ustadz. Atau saya lagi mancing, Pak Ustadz mancing atau apa. Biarlah identitas itu disebut perbuatan menunjuk nama. Jangan terus disebut Ustadz. Saya kan risih juga terkadang. Mohon maaf. Habis ngajar dari YIN terkadang siang-siang cari makan. Ketemulah dengan kawan-kawan tukang parkir, tukang pangkas rambut, lalu ngajak main gaplek. Main Pak Ustadz. Aduh. Sudah, jangan sebut Ustadz. Sebut baik hati. Cuman kata kawan-kawan, saya nggak nyaman karena ente bagaimanapun Ustadz. Kok bisa Ustadz? Iya, kami kan ngaji dengan ente. Kan?
Jatuhnya udah bukan lagi profesi lagi ya Pak Ustadz. Jadinya Aman, kalau dia bukan strata, hati. status sosial jatuhnya. Saya bilang udahlah. Makanya kenapa ada panggilan UB? Singkatan Ustadz Behaki. Biar nggak Ustadz banget dipanggilnya. Ya, tak sebut. Masa saya di Pasar Sudirman gitu. Pasar Sudirman. Di situ ada Apong, Aceng, dan sebagainya itu kan. Di situ kan bukan hanya satu komunitas saya. Ada Banyak. Hindu, ada Buddha, ada Nasrani, dan lain sebagainya. Tiba-tiba kawan yang akrab dengan saya karena tahu latar belakang saya, Ustadz, main gaple yuk. Ah udah kacau. Kanca itu. Masa Ustadz diajaknya main gaple? Harusnya UB gitu ya Pak UB. Dirubah lah. Saya bilang bikin ini tak nyaman. Udahlah, saya bilang sebut baik haki aja, tapi mereka tak nyaman. Ah iyalah. Nah ini tersebutlah, dibuatlah singkatan waktu itu jadi UB. Maka UB itu di mana-mana sekarang udah kenal. Kayak kawan UB. Iya kan. Wah, itu udah akrab. Jadi ada ini sendiri ya untuk menyelamatkan. B. Nah, yang katanya hanya dipanggil B, huruf B. B, gape. Oke, kata saya kan. Kenapa? Karena terkadang kan begini, kita ini secara sosial terjebak kepada status penamaan. Ketika sebut ustaz tak boleh ini, tak boleh itu, tak boleh itu. Taunya duduk itikaf di masjid, ngajar yang baik, pulang, jaga istri, jaga anak. Padahal Ustadz juga manusia biasa Kita kan. manusia biasa. Perlu main gaple dong. Bulu tangkis Perlu. tenis lapak perlu. itu yang mesti di garis bawah. Makanya kembali kepada tema tadi, Bang. Gimana kita mau memaksa orang yang tak percaya? Nggak usah dipaksa. Orang nggak percaya. Alhamdulillah. Makin gini semakin terbawa sih jadinya ya. Makin menempel. Yang orang itu mencari. Nah kalau mencari nggak tahu, nah, kita sesama kawan bolehlah sharing, musyawarah, kan? Musyawarah ide aja. Siapa tahu ide kita dijadikan bahan pertimbangan, gitu kan? Ini pertanyaan terakhir deh saya Pak Ustadz. Jadi tadi Pak Ustadz ada sebutkan lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Menurut Pak Ustadz nih, saya kadang suka bingung ya dengan ayat ini karena balik lagi kadang saya pakai ayat ini untuk melindungi bahwa ketika teman-teman tuh kayak kau tak puasa kau ini lakum dinukum waliyadin, KTP kau Islam. Batasnya di mana sih nggak tahu. Dalam hati saya, kalian kok sama yang non muslim bisa lebih toleran ya untuk tidak melakukan yang kalian lakukan, sedangkan sama yang kebetulan KTP ku Islam nih kalian lebih keras loh. Batasnya di mana sebenarnya Pak Ustadz untuk lakum dinukum waliyadin itu? Memang kalau dalam teorinya begini, dalam agama itu yang paling ditekankan janganlah lakukan apa yang dilarang. Kalau kamu sudah mampu diberikan kemampuan untuk tidak melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan, sebenarnya udah bagus. Lalu dalam hal anjuran, lakukanlah semampu. Gimana orang mampu? Kamu kaya, kenapa nggak pergi haji? Mati kafir kau. Dia belum mampu. Bukan Secara mental, emosional. ini belum mampu. Karena nggak mudah orang itu langsung bisa menjalankan apa yang diperintah Tuhan. Makanya butuh proses belajar. Maka mohon maaf, nggak langsung seketika juga sahabat menjalankan semua perintah itu. Pernah dengar? Ini penelitiannya valid. Islam Sasa. Belum dengar. Islam Sasa itu sembahyang dalam sehari itu hanya 3 waktu. Hanya 3. Kenapa? Yang berdakwah dulu baru mengajarkan 3 waktu dah meninggal. Lalu dia meyakini 3 waktu itulah yang benar. Gimana? Oh yang dakwah tuh kebetulan baru ngajarin 3. Umpama ngajari duhur, asar, maghrib, isya dan subuh belum. Diajari terus sudah bisa jalankan ini. Wafat dia. Oh, udah. Itu kan metode saja. Gimana tuh jadinya tuh? Orang sebelumnya nggak pernah sembahyang, tiba-tiba dipaksa harus sembahyang 5 kali. Pusing kan? Sama dengan kawan saya yang kembali lagi ke Konghucu. Yuk masjid. Aduh Pak Ustaz, saya tak mampu, saya balik lagi dah ke Konghucu lagi. Ngapa gitu? Kata gitu.
berat 5 kali. Pengucu cari sekali masih kan. Berat 5 kali. Kenapa? Karena kata kawan-kawannya kalau sudah kurang dari 5 kali kamu murtad. Hah? Kamu sudah bukan Islam lagi dan lain sebagainya. Kalau kita kan pernah di dunia filsafat Bang Adi, pencarian. Ya. Kita jangankan kan sempat juga kan, santai-santai aja, orang semuanya santai aja. Kenapa? Belum ketemu Tuhan, Masih nyari. lalu Searching. kata dekati lah, dekati gimana, belum ketemu. Kecuali umpama Bang Adin jangan dengan saya, jadi kak interview Pak Ustaz Bayhaqi, oh jadi ketemu di mana? Katanya di rumah Pak Jaya di studio Melayu TV. Umpama kan Bang Adin tinggal mendekat. Ketemu. Udah ada tujuannya. Wujudnya yang bernama Bayhaqi itu ada di sini. Tapi kalau wujudnya nggak ketemu, dekati di gimana Bayhaqi? Kayak siapa Bayhaqi? Bingung saya di warkop tuh. Pergi saya ke pasar tengah. Pak Ustadz main gaple yuk. Yang nyaut pasti Pak Bayhaqi. Begitu. Makanya penting, bukan tak penting dunia filsafat. Saya yakin kawan-kawan itu bukan tidak mau mengamalkan, tapi dalam pencahariannya belum ketemu. Oh, belum ketemu gimana? Mau dipaksa gimana? Betul. Saya itu kerasa banget Pak Ustadz di 2016 orang tua keluar maksa umroh. Pergi saya berangkat umroh. Umroh saya 2016. Tapi ajian di sini. Itu orang belum siap. Udah nolak-nolak setengah mati, dipaksa. 2017, 18, 19, 20, alhamdulillah saya ngajar di gereja. Ngajar teater di gereja. Ngejob saya full. Dapat cewek-cewek nggak pernah dapat muslim. Baru kemarin dapat muslim, selesai juga hubungannya gitu. Jadi kayak pada dasarnya orang kalau belum siap dipaksa mateng tuh kayak ya kita main bola biasa belum 15 menit udah capek, dipaksa 90 menit pertimbangan ya. Karena saya juga udah mencari. Saya bersyukurnya cepat ketemu. 2011 saya ketemu. Sherlock Pak Ustadz. PTW. Artinya dalam alam pikir filsafat saya ketemu. Dan tak bisa dibantah. Ini pertimbangan. Yang membinasakan Islam itu 4 perkara. Ini dijadikan pertimbangan. Pertama, mengamalkan sesuatu yang tidak diketahui. Bang Adit mengamalkan sesuatu diperintah oleh orang tua atau ustaz tapi ilmunya belum tahu. Pasti yang ada itu kata orang Jawa itu ngedumel. Merisau begitu tuh. Risau kita kan? Nah, merisau. Oh, bukan nama merisau doang itu tuh. Kenapa gitu? Yang kita amalkan belum kita ketahui. Betul. Yang kedua, tidak tahu, tidak mau belajar. Itu betul sih. Ini kan mohon maaf kalau saya dulu bersyukurnya tidak tahu mau belajar. Ya. Saya ketemu di halaqah ini, saya ketemu di dunia filsafat ini, saya ketemu dengan kawan-kawan yang mohon maaf lah tidak sama sekali mengamalkan ritual. Sama tuh. Ketemu Lagi ikut juga. Kenapa sebentar ya? sih. Waktu itu ya Pak. Kenapa? Saya niatkan belajar aja. Mana yang paling nyaman ini? Di halaqah ini? Apa filsafat ini yang penuh dengan pemikiran? Atau di dunia mereka yang bebas aturan ini? Freelance. Freelance. Agamanya freelance ya. Bebas batas. Apakah yang ini? Saya niat belajar, bukan saya riset aja. Yang halaqah mengajarkan ini. Dari lalu apa sembahyang, puasa, ada. Yang filsafat ketika tidak ketemu sesuatu itu dengan logika kita yang pas, cara berpikir tidak pas, tolak saja. Langsung tolak. Waktu itu yang kentut tapi yang berwujud di sini itu udah tak masuk logika saya juga. Gimana saya mau mengajarkan agama waktu itu? Tapi bersyukur tidak lama itu pencarian itu banget.
ketemu. Karena dalam agama itu diajarkan tentang 3 fondasi besar. Apa? Ilmu usul, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Sesuatu kalau tidak tahu usulnya, memang tidak akan pernah jadi amalan yang nyaman. Nah, mempertanyakan semua ke akarnya termasuk dalam proses kan Pak Ustadz. Jadi harusnya nggak ada masalah dong. Nah, ini terakhir Pak Ustadz. Terakhir sekali, saya benar-benar pengen nanya soal ini. Nah, menurut Pak Ustadz, karena kan kita di dalam undang-undang, nah ini geser ke materi undang-undang, bahwa semua orang itu berhak memiliki agama. Berhak artinya kita berhak dilindungi negara. Boleh diambil, boleh tidak. Jadi kan kita punya hak untuk beragama. Boleh pakai, boleh enggak. Saya enggak mau pakai hak beragama nih. Nah, termasuk closing statement dari Pak Ustadz. Bagaimana menanggapi orang-orang, termasuk saya, yang menafsirkannya seperti itu Pak Ustadz? Tadi saya sebutkan baru dapat 2 ya. Yang ketiga, tahu tak mengamalkan. Udah tahu tak mengamalkan. Nanti binasa diri kita ini, keselamatan kita ini. Lalu suka mendengar kata orang, bukan kata kebenaran. Kata orang, kata anu begini, kata anu. Maka kata saya, agama itu bukan pendapat. Agama itu kata Allah dan Rasulnya. Baru yang keempat, membencikan orang berbuat baik. Kalau ada orang berbuat baik itu sakit hati, itu tak boleh. Saya yakin orang dalam pencarian itu kalau berbuat baik nggak sakit hati kita kan? Enggak lah. Enggak kan? Kembali tadi pada pertanyaan. Terus gimana ketika, mohon maaf lah, dalam proses pencarian begini, kita dalam pencarian, lalu orang nyalahkan kita. Menyalahkan kita. Kenapa kamu nggak sembahyang? Belum yakin sembahyang itu menenangkan hati. Iya. Berarti kamu belum ngamalkan? Sudah. Tadi itu makanya usulnya nggak dikasih tahu. Kita sekarang agama hanya belajar fikih atau tasawuf, usulnya. Coba, segala sesuatu pasti ada usulnya. Kenapa Tuhan memerintahkan kita berwudu ketika kita menyentuh perempuan, kita laki-laki? Apa sih? Ibu kita juga perempuan, kita sentuh nggak batal? Saudara kita perempuan, kita sentuh juga nggak batal? Enggak sih. Lalu apa bedanya dengan cewek kita? Udah. Yuk. Beda Pak Ustadz. Saya kalau nyentuh ibu saya, sayangnya biasa gitu, kayak nyentuh biasa. Saudara perempuan sama, nyentuh cewek saya dari tangan kemana-mana nanti. Ada hasrat. Wah itu. Disitulah sebenarnya ketika ada hasrat, nafsu kita bergelora, ketika itulah kita lupa dengan Tuhan. Asal usul. Bener lagi. Lupa dengan Tuhan. Kalau kita tak berwudu, tak mensucikan diri, nanti ketika Allahu Akbar, bukan Tuhan yang nampak. Mulus juga sih. Betul. Ya Allah. Sepanjang kita melafazkan bacaan sholat dan melakukan gerakan sholat, hati kita itu yang kita ingat. Agi sujud nengok belakang dah. Akhirnya apa? Sholat untuk memperbaiki diri, sholat untuk dapatkan petunjuk, nggak dapat. Kenapa? Tadi kita sudah kotori hati kita dengan nafsu yang lemah. Itu mesti disucikan. Tidak khusyuk. Syariatnya ambil air, masuk muka. Itu syariatnya. Usul hakikat wudu apa? Mensucikan diri kita yang tadi kita nodai dengan nafsu. Masih kuat. Saya masih kuat. Saya masih bisa bertahan. Itu apa? Ilmunya kan bukan pendapat. Jelas. Kenapa? Karena Tuhan tak bisa disentuh kecuali oleh orang yang suci. La yamassuhu illal mutahhar, akan bisa menyentuh Quran, bukan mushafnya. Itu syariatnya saja. Quran itu hudanya, petunjuknya. Yang disebut Quran itu hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa yang tak bisa disentuh? Petunjuknya nggak akan bisa nyentuh kita.
nggak akan sampai pada kita kalau ini ada dinding nafsu. Itu ilmu usulnya. Baru fikihnya berwudu. Nanti tasawufnya Al-Ghazali ngajarkan doa setelah wudu. Itu ajaran tasawuf. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikal sholihin. Ya Allah, jadikan hamba orang yang taubat. Jadikan hamba orang yang suci. Jadikan hamba orang-orang yang soleh. Kenapa? Yang hanya diberikan petunjuk oleh Allah, orang yang taubat, orang yang suci, dan orang yang soleh. Ya Allah, tolong hamba. Itu pencarian. Carian. Makanya ketika kita menemukan dalam pencarian, itu mantap banget. Sama dengan ketika kita naik gunung, menaiki gunung. Pak, saya pernah menaiki Bromo. Saya gagal. Karena waktu menaiki Bromo, berat badan saya 90. Sampai di pertengahan, saya bilang dengan kawan-kawan, yang mau lanjut. Saya istirahat. Kenapa? Nggak mampu. Akhirnya saya dapat apa? Saya dapat separuh. Beda dengan yang sampai di puncak. Itu pencarian. Proses. Sama dengan kita meyakini sebuah keyakinan. Kalau nggak karena pencarian, tapi karena doktrin di sini nggak nyaman. Kenapa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mantap banget sampai perintah yang paling berat menyembelih anak kandung dia berani menjalankan karena dia mendapatkan keyakinan itu dari pencarian, bukan dari dokter. Apalagi dogma. Agama itu bukan dogma. Agama itu bukan doktrin. Agama itu mengajak berpikir. Tapi kalau orang saya mau berpikir, ya nggak masalah. Betul, tapi jadi berpikir ini. Oh. Biarkan. Agama mengajak afala tatafakkarun. Yuk berpikir yuk. Afala ta'qilun, pakai akal yuk. Afala tadabbarun, yuk tadabbur. Tadabbur itu kan eksplor. Tadabbur alam kata orang. Apa? Eksplorasi alam. Artinya penuh dengan penelitian, penuh dengan pertimbangan. Eksperimen. Bukan katanya begini, katanya ujung-ujung katanya terus. Sesat dulu nggak apa-apa lah, yang penting ntar ketemu lurus pada waktunya. Yang betul itu sebenarnya diarahkan. Oh, diarahkan. Sebetulnya. Cuman karena terkadang kita ini alam kita, situasi kita kan tak ketemu itu. Nggak ketemu. Ya, akhirnya kita melenceng. Untuk dapat jalan yang benar. Kalau saya, Bang Adit, karena pernah mengalami tanda kutip apa yang dialami oleh Bang Adit dalam pencaharian ketika saya kuliah dulu dan bersentuhan dengan filsafat, saya nggak pernah, mohon maaf ya, nggak mungkin saya dianggap cuek. Bukan. Kok dibiarkan itu oleh Baihaqi itu? Orang lagi mencari. Orang mencari itu biasa. Karena ketika dapat dia puas. Beda dengan orang yang baru mencari lalu mau cari apa? Koreknya. Udah langsung dikasih. Lemah semangat. Tapi kalau dia mencari dapat. Meskipun sesuatu itu kata kita biasa, tapi kata dia luar biasa. Itu hebatnya orang yang bereksperimen. Berarti poin dari Pak Ustadz adalah ketika kita memang sedang tidak yakin, sedang dalam proses mencari, justru dibiarkan tapi dikasih arahan. Ya biarkanlah dia jalan sendiri. Ya minimal kasih kompas, kasih Sherlock minimal. Berarti memang seindah itu ya, Ustadz ya. Kalau kamu butuh, bolehlah ada kami dialog. Gitu aja. Ngopi-ngopi lah kita. Sebagai bahan pertimbangan. Kenapa? Karena kita akan bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Bukan orang lain lakukan. Ini enggak orang lain yang berbuat itu yang sewu. Apa sangkut pautnya? Dia nggak puasa, serah dia. Ini baru, ini Ustadz yang saya cari. Persoalannya, emang puasa kau udah betul. Dengar tuh kawan-kawan yang kemarin disuruh puasa terus. Yang khawatirnya malah puasa kita belum betul. Puasa itu kan minimal yang mau dituju kan takwa. Itu minimalnya Minimal. takwa. Dan tanda takwa itu
Gimana? Karena takwa itu ada 5 kata Allah. Pertama, menginfakkan harta baik dalam posisi lapang maupun sempit. Menahan amarah. Mampu nggak kau nahan amarah? Aduh. Memaafkan kesalahan orang lain. Berat semua itu. Kalaupun terlanjur berbuat salah, cepat ingat kepada Allah. Istighfar kepada Allah. Iya. Terlanjur, siapa sih kita? Maunya sih tak pernah salah. Maunya sih tak pernah marah. Tapi Terlanjur mau ya begini. Yang kelima, berjanji tak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ada nggak pada diri kita nih yang udah berpuasa, woi? Belum. Kalau belum, jaga dirimu loh. Kirain kalau belum nggak usah puasa ikut saya. Jaga dirimu loh. Puasa itu kan tak usah dikasih tahu saya puasa loh, enggak. Kan kata Nabi as-saumuli, kalau puasa itu mesti karena Allah dan karena Rasulnya. Baru ana ajizi biar aku, kata Tuhan, yang membalas. Kan Allah dan Rasul yang membalas, nggak usah pujian orang. Puasa ini berat, apa yang berat? Melatih diri kita tadi menjadi pribadi yang takwa. La'allakum tattaqun tuh bukan persoalan mudah, sulit itu menahan amarah. Emang mudah nahan amarah? Ustadz, ini makin lama saya makin tidak mampu. Nah, jadi kita mendekkan cerita, Pak Ustadz. Jadi closing statement kita hari ini apa, Pak Ustadz? Ya, closing statement kita dalam beragama itu bukan karena ingin dipuji orang, ingin dipuji itu. Beragama itu kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Bagaimana menjalankannya? Disinilah sebenarnya dalam agama itu kamu mesti minta tolong terus pada Tuhan. Makanya disebut kullu amrin bi ibadin lam yubda bi bismillah fahuwa akhta. Segala urusan yang tidak dimulai dengan bismillah maka putus. Bismillah itu artinya kamu ingat Tuhan, maka berucaplah bismillah. Pamit itu istilahnya kunci pamit. Kunci pamit. Kalau kamu mau berbuat, pamit pada Tuhan, ucapkan bismillah. Contoh, ketika kamu mau minum, kenapa saya pamit? Karena air ini anugerah dari Allah. Bismillah. Itu agama mengajarkan pamit dulu pada yang meyakini. Kalau belum meyakini, explore terus, carilah terus, sampai logikamu akan menemukan sesuatu pada titik, bisa saja akan pada titik tajam atau pada titik tumpul. Kalau sudah logikamu ada pada titik tumpul, carilah guru untuk kamu bertanya bagaimana mengasah ketumpulan berpikir kamu. Itu aja. Kalau belum yakin, gimana kita mau memaksa? Keyakinan apa? Oh, keyakinan itu nggak bisa ditanamkan. Kalau keyakinan bisa ditanamkan pada generasinya, pasti anaknya nabi-nabi. Kenapa anaknya nabi nggak jadi nabi? Contoh, Nuh, anaknya Kan'an, malah membangkang. Iya. Karena keyakinan tak bisa diwariskan. Keyakinan mesti melalui proses pencarian. Saya yakin matahari besok terbit dari timur karena tiap hari sudah saya lihat tiap hari dari arah timur. Timbullah keyakinan. Besok pasti timbul dari timur. Kenapa? Tiap hari saya menemukan itu. Begitulah juga dalam beragama. Harus, Pak Ustadz. Kalau dari barat takut saya. Kalau tidak ada keyakinan nanti akan terjebak. Berbuat sesuatu yang tidak diketahui, timbul risau dalam hati. Tidak tahu tak mau belajar, tambah bodoh. Tahu tak mau mengamalkan, aduh, itu sama dengan lebih parah memang. Mohon maaf ya, kata hadis bahwa orang yang berilmu tak ngamalkan tuh tahu tak ngamalkan itu nanti balasannya, siksaannya lebih awal ditimbang orang yang sembah berhala. Mohon maaf Bang Abi, tahu tak ngamalkan tuh tak harus jadi guru ya. Ini salah persepsi lagi ini. Kalau saya tak jadi guru meskipun tak ngamalkan, nggak bisa. Sesuatu yang kita ketahui dan kita yakini kebenarannya mesti diamalkan. Kenapa? Karena akan binasa diri yang kita ini. Lalu jangan suka membicarakan orang berbuat baik.
alim loh. Iya. Kan ada sekarang orang baru hijrah tuh. Kawan-kawannya belum hijrah. Lalu ngomong, wah ini so alim. Biar ya. Biar. Artinya apa? Yang paham agama, toleran pada yang belum paham. Yang tidak paham pun sebenarnya hargailah mereka. Karena sama-sama dalam proses. Manusia ini nggak bisa difinalisasikan sampai ajal. Jangan pernah menganggap kita lebih baik sebelum ajal sampai. Finalnya kapan? Ketika ajal sudah sampai dan kita dalam koridor kebaikan, barulah itu kita ditetapkan sebagai orang baik. Ini seorang baik. Iya seorang. Besok. Itu closing saya kepada Bang Adi. Nah, tak boleh kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Karena tak ada yang tahu kenapa kita berpikir A, kenapa kita berpikir B, kenapa kita meyakini A, kenapa dia meyakini B. Serahlah kepada Allah. Oke, biasanya aku tuh kalau interview orang, kursi orang yang panas. Ini kursi aku panas. Sebadan-badan aku panas. Ya Allah. Oke lah, terima kasih banyak Pak Ustadz Bayaki, Pak Ube, terima kasih banyak untuk hari ini. Sudah membuat saya luar biasa hari ini. Kita tutup dengan pantun kali ya, kan Melayu TV kan. Jalan-jalan ke hotel kini, pakai masker tutup di pipi. Kalau kita udah nonton ini, jangan lupa subscribe Melayu TV. Cantik ya. Lama mikir Pak Ustadz. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pak Ustadz. Ya, Masya Allah.